penanggungan atas dipanggil pulangnya ayah anda terkasih kepada pastor kita, yaitu mendiang Badi Anak Anji. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan buat keluarga besar Pastor Kawi pada saat ini. Kita percaya bahwa kematian adalah akhir dari hidup dunia ini, sekaligus awal menyongsong kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Mari siapkan hati kita masing-masing pada saat ini. Tidak kira dimanapun kita berada, apapun situasi kita, mari kita serahkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan Yesus kita. Kita serahkan dalam pimpinan Tuhan kita. Biar Tuhan yang dimuliakan dan bersemayam dalam pujian dan penyembahan kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya saya jemput kita semua bangkit. Dimanapun kita pada saat ini, mari kita naikkan satu pujian bagi Tuhan Yesus kita. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Bapak di surga, kami puji nama Tuhan, kami meninggi ke nama Tuhan, apa jam itu Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan besertai kami Tuhan dalam ibadah raya kami pada pagi itu Tuhan Yesus, kami nyerah ke Tuhan lebih lagi menjadi ikut mimpin puji sembah Tuhan, biar menggabala musik di ngadu galat multimedia galat tala Tuhan besertai engkau kami baik di gereja itu baiknya di rumah Tuhan dengan live streaming itu pagi itu Allah Ta'ala. Terima kasih Tuhan kami nemu Tuhan bisa di tengah-tengah kami cap itu Allah Ta'ala.
Oh haleluya, terima kasih dalam ibun itu yang sepanjang. Oh malam tu dah Tuhan dah ngangkat kami, dah beri kami pengerian ti baru, penghidup ti baru, sport ti baru, apa yang di surga. Peminggal antara kami keriang, kami kuat, kami lingkuan Tuhan. Di baru jaga non di baru itu non adalah telah. Jam itu bukan kami nyerah, kami menjadi kami Tuhan. Nanti sakit Tuhan, non ngerai kesidaya Tuhan, tidak ada daya, diputus asa, non merindam, non ngibun, non itu sedaya berkata di surga. Oh biar enggak apa kami percaya Tuhan, kami tidak tinggal kenuan, kami tidak tujuk kenuan, non tetap besertai kami jam itu Tuhan Yesus. Kami nyerah Tuhan. Oh Tuhan, apa yang di surga bala menjadi ikut di rumah yang itu Tuhan bawa kesedaya maka bakal kami tiba gereja itu dengan live streaming Tuhan Taala. Kami terus ngangkat ke diri semandiri, kami terus sampai ke diri semandiri Tuhan. Oh Tuhan, ada resiko ditinggal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Ibadah raya kami bakal kepagi itu non sertai kami hari pun nyentuh ke pengunjung ya Allah Taala. Kami percaya Roh Kudus Tuhan bekerja di tempat Tuhan Yesus untuk sampai kami lalu nyerahkan dalam nama Allah apa ya anak ngalah Roh Kudus sampai mengucap syukur mengapai dosa surga. Amin. Terima kasih, brother. Mari bangkit, wahai tentara Yesus.
Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hari Tuhan, sebelum hari akhir kami tiba ya Bapa, sebelum hari akhir hidupku tiba, kami mau guna kesempatan yang ada Tuhan. Tiada, kami
Engkau hadir di tempat ini. Biarlah Engkau yang akan terus memimpin ibadah kami pagi ini ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu yang menjadi penghiburan bagi kami, penghiburan yang sejati di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu akan terus menuntun setiap langkah kami ya Bapa, untuk kami terus berjalan dalam firman Engkau Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, Brother Wilson akan menyampaikan firman daripada Engkau ya Bapa. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, urapi dia Tuhan. Oh haleluya Tuhan, siapkan hati kami ya Bapa di tempat ini. Begitu juga yang ada di rumah ya Bapa, agar kami diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan, kami angkat semua ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Silakan. Shalom semua dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua jemaat yang ada di sini di rumah ibadat dan juga yang mengikuti kita pada pagi ini dalam live streaming ya. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat ya, dianugerahkan Tuhan kesehatan yang luar biasa. Amin. Jadi sebelum kita memulakan, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada tim pujian penyembahan diketuai oleh Cikgu Penny. Pada pagi ini dipakai, digunakan menjadi alat Tuhan luar biasa ya, puji Tuhan. Dan terus kita minta ya agar Tuhan terus memakai anak-anak Tuhan sebegini sampai bila-bila pun ya mereka akan dipakai Tuhan. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Penny telah mengetuai pujian penyembahan kita pada pagi ini. Oke, sebelum kita mulakan, kita serahkan waktu masa ini kepada tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, Bapak kami di surga, kami mengucapkan syukur Bapak. Terima kasih Bapak ke Iriam, ke penyertaan Tuhan pagi itu atas mengawal kami, pendanaan kami Tuhan pagi itu di dekat berfungsi kejagaan Tuhan Bapak Tuhan guna kaku Tuhan merik kaku Tuhan kebijaksanaan bantu mendekat Tuhan di dalam hidup setiap kami rindu dialus ke firman Tuhan begitu Tuhan. Awak ke Tuhan memberkati masa itu jatuh awak tu tempat tu Tuhan kami serah dari Tuhan. Tuhan awak kejaguan Tuhan maka tenggau jadi ketenggau jadi kelalau jadi ke pengerian Tuhan tubuh semangat kami biarkan Tuhan awak akan mengangkat ke mengharap kami tahu ke iman kami Tuhan dengar firman Tuhan begitu Tuhan banyak mendekat Tuhan di dalam setiap penghidup demikian nanti dekat di yang nanti dekat ngelalan Tuhan lebih dalam bagi Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kuasa pemetar roh iblis Tuhan tidak ngacau
nergau gumburuk kami begitu, jago Tuhan begitu Tuhan kami, muru kami kesai dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus lakka Roh Kudus Tuhan di bertata bertempat tu lakka menikat Tuhan di menjaga tempat tu Tuhan, menjaga dalam jadi kami di rumah Tuhan, waktu Tuhan di mereka sidaya awak tu masa tu di likun tu nadai di kacau nadai di regau oleh nama-nama pun utai Tuhan di dekat ngasuh sudah dia limpah Tuhan hari Yakub mengapai. Terima kasih Tuhan, kami sampainya sampai kami itu di dalam nama Pai Anak Roh Kudus kami dalam sampai mengucap syukur. Begitu aku dekat dengar ya, Yakub kita pun Yakub Iban, bahasa Iban, mungkin campur dengan Yakub bahasa Melayu, ya, kita ada nak faham, ya, kan kalau aku semua Yakub Iban, ya, jadi itu oke kita di fungsi aku disediakan. Jadi kita sudah ayat screen ya dari diambil aku dari Roma bagi 8 ayat 28 ya. Kita sama baca ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, ya, yaitu bagi mereka yang terpanggil, ya, sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan rencana Allah. Ya, saya ini highlightkan itu rencana Allah karena ini bukan rencana kita. Rencana kita, bahwa rencana kita seperti kata firman Tuhan tidak sama dengan rencana Tuhan, dan pemikiran kita juga berbeza dengan pemikiran Tuhan. Itu dikatakan oleh firman Tuhan, bukan kata saya. Baik, jadi puji Tuhan. Sebelum kita pergi kepada tema saya nanti, ya, mungkin elok juga dipaparkan, ya, the next slide, brother. Jadi seperti yang dapat dilihat di sana, tema saya pada pagi ini ialah bila orang Kristen menghadapi masalah dan pergumulan. Menghadapi masalah dan pergumulan. Jadi orang Kristen tinggal di dunia yang penuh dengan masalah ataupun punca masalah ini adalah apa? Dosa. Ya, dosa manusia yang sejak daripada nenek moyang kita, yaitu sejak Adam dan Hawa berdosa. Kita penerapan Tuhan, ya. Nyameh peturun kita, ya. Peturun manusia lalu dikuasa oleh dosa sampai ke saat itu, ya. Jadi kita sebagai satu masyarakat dunia manusia yang berdosa, ya, kita tidak dapat mengelakkan daripada keturunan kita ini, baik. Dan dunia yang penuh pergolakan, seperti yang kita ketahui pada hari ini, ya, dunia kita ini adalah dunia yang penuh dengan masalah. Masalah politik, masalah sosial, ekonomi, masalah perhubungan, masalah itu, masalah ini, ya, tidak putus-putus, ya. Ini dapat kita baca dari surat kabar, baca daripada tonton daripada televisyen kita ataupun melalui gadget yang kita miliki. Itu masalah dunia, ya. Jadi permusuhan berlaku
berlaku di antara manusia sejak dari zaman-zaman dahulu. Sejak daripada manusia diciptakan oleh Tuhan, permusuhan antara kaum, permusuhan antara dari ruang keluarga yang sama pun ada. Apatah lagi permusuhan antara kaum, permusuhan antara benua-benua ataupun negara-negara, ya, sering berlaku sehingga hari ini. Okay? Dunia yang sering dilanda malapetaka alam, ya, ini lagi satu masalah kepada kita, ya, seperti banjir, gempa bumi, ribut, taufan, gunung berapi, yang sering melanda negara kita Malaysia ialah jerebu, ya, kebakaran, ya, dan semua ini mengakibatkan kesusahan hidup ataupun kesengsaraan hidup manusia. Okay? Mana tidak susah, mana tidak sengsara kalau jerebu melanda, kan? Pernah satu ketika dulu semasa saya mengajar di SK dekat Sepadan Kuching, namanya kan jauh, kan? Sekolah pernah ditutup, ya, 1 minggu, dan saya pergi ke sekolah itu menggunakan kereta dan tidak nampak jalan raya, 5 meter saja dapat nampak masa itu, ya. Ini adalah masalah jerebu. Dan banyak lagi masalah-masalah yang dihadapi kerana jerebu ini, satu contoh, ya. Ini daripada alam sekitar, tapi puncanya adalah daripada manusia, kan, jerebu ini bukan terjadi begitu saja daripada alam. Kalau tidak dibakar, takkan terjadi, ya. Jadi manusia yang puncanya. Jadi masa jerebu itu tidak ada tumbuh-tumbuhan ataupun sayur-sayuran, buah-buahan yang hidup sempurna, ya. Anak-anak sayur lumayan, jadi sayur. Buah yang bisa buah, tapi buah tak itu menggelung kenyang, buah timun kenyang. Jadi kebetulan pula pada masa itu musim buah durian di Jawa sana. Okay? Jadi buat pindah mana aku mainnya, ambil cikgu buah durian, itu mayan dia. Main mau, ya. Dan ada saya. Kabar mulai buku makai durian kabar, buku kabar yang nak terkarian. Amai nanti saya buat durian. Isi sudah main masuk kami mengajar itu. Jadi semuanya tadi nak jadi mana? Okay? Nama puncanya bersalah jerebu. Buah durian itu gimiatnya, belanggonya, jerebunya melanda. Memang membesar tuai buah. Yang tadi buahnya dari asal. Itu masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini, ya. Karena adanya kuasa-kuasa iblis. Ini satu punca masalah manusia ialah punca daripada iblis. Okay? Dan iblis sangat tidak suka melihat orang Kristen maju, berkembang, kuat. Ya, ada saja yang dihantarnya untuk menjatuhkan ataupun memudahkan iman-iman orang Kristen dengan berbagai masalah yang dia wujudkan di sekitarnya. Jadi ketahuilah bahwa kita orang Kristen seperti yang difirmankan Tuhan, ya, musuh kita adalah yang tidak dapat dilihat. Roh iblis ini, ya. Musuh kita bukan manusia. Musuh kita adalah iblis. Itu perlu kita ketahui sebagai orang Kristen, ya. Karena kepercayaan kita bertentangan haluan, dengan cara dan kehendak dunia penuh dengan manusia yang tidak jujur ini tadi. Tidak ada seorang pun yang jujur, ya, di tempat kerja, di pejabat, termasukkan baru-baru ini kita dengar berita ramai pegawai penguat kuasa. Saya pikir Anda juga tahu, kan, yang ditangkap, ya,
ya, kerana menerima rasuah. Aku jago kiri, lenyau mah pengawal silakan, lenyau mah pincir silakan. Ya saya apa? Baluar dia main orang minta kerjaan mulia, baiknya polis, baiknya custom immigration, DJ kan, nama kan, ya. Dan sidak tu kerja pengawal yang perintah, aku kerja kiri, kami dari bawah, pada tinggi. Nyak boleh bawah. Dunia kebayang itu, mimpi kerja orang ke jujur. Ngau bos-bosnya kena-kena, ngau besar dia, maka besar dia, ya, laban, amu, laban rangka, laban nak puas ngau gaji, nak puas ngau lantai misi diberi Tuhan. Adik kami minta lebih, ujungnya di tangkapnya pak peluangnya, tapi ya, lama tu. Bukan sidang yang tak temurah lawak, kan ya? Jadi sidang yang ujung-ujung kita saya umat, ya. Tuhan Yesus sendiri ditolak oleh masyarakat ketika itu, ya. Tuhan Yesus tidak diterima oleh masyarakat Masaya melayani dulu semua, ya. Sampai ditolak, ya. Maka tidak heranlah, kita sebagai pengikutnya, followers, sering dihina, diejek dan ditolak oleh masyarakat di sekeliling kita. Itu tidak menjadi ngasuh kita kekenyang. Lapan Tuhan Yesus nak diterima, dihina, diejek, diperendahkan. Sedangkan dia Tuhan, maka orang nak berlalu ya. Jadi kita pun menjadi cukup namanya cabaran. Kui pagi ingat sharing cukup ini malamnya guru sampai ya. Tuhan ada semaya ke kita di bukti namanya penuh kau sukacita, penuh kau kegembiraan, penuh kau utek kemana-mana aja, ya. Nada Tuhan semaya kita ya. So God didn't promise us a bed full of roses, ya, bunga lama-lama di hidup kita, ya. So, nya kebuah kita orang Kristen, bukan orang Arab pun bisik masalah, ya, bisik cabaran, bisik kita kena nanggul di dalam hidup, yang perlu diatasi, yang perlu diselesaikan, yang perlu ditangani. Tapi kita sebagai orang Kristen harus berbeza dengan orang duniawi apabila menghadapi masalah. Mengapa saya berkata demikian? Karena kita mempunyai Tuhan. Kita tidak bisa Tuhan hidup. Di penuh firman-Nya, di penuh janji-janji. Jadi Tuhan tidak mulai kosong. Jadi, amin. Tuhan bersemayam untuk membimbing, mengiring, memberi kekuatan dan menyediakan keperluan hidup kita. Yang buat Tuhan ada anak irau, yang anak irau betul dan irau kenyang, ya. Serah ke semuanya, kita terima beban yang berat, ya, bawa pada kurang lebih ya firman Tuhan. Kita boleh baca di buku, ya, semaya Tuhan. Jadi ini yang tadi pemerintahkan secara ringkas, ya, masalah-masalah yang dihadapi dunia dan masalah orang Kristen. Kebayang. Jadi sesuai dengan tema kita pada pagi ini, bila orang Kristen menghadapi masalah dan pergumulan, itu sebenarnya dia kan, ya. Bagaimana kita menghadapinya? Next slide. Kabur pada kita. Jadi aku macam kita itu, hanya yang keterubahnya yang Tuhan ya. John 16 ya. Sampai Yohanes ya, 16 ayat 33.
Aku nusui utai itu ngagai kita, ngambil ke kita dekat boleh pengelantang. Nanti kita bergempung ngawaku. Dunia tu dekat ngaspa kita merisa. Tangan takut. Aku udah ngalah ke dunia. Jadi jabu Tuhan tu jadi menjadi kita pegangan aku, ya. Apabila aku melawan Tuhan tadi, aku bertemu, aku diperkenalkan ayat tu. Okey, lepas aku dituntun penusan, aku ingat kejabu Tuhan tu. Ya, dari di garis aku dia, ya. Dunia tu dekat ngasuh kita nama happy Marisa. Itu sahaja arti ya, nah. Dan anak aku. Ya, kita dunia mungkin aku dari pun tadi. Nari no pada kita. Menghina, berjaku ke kita. Macam ngos kan. Ya, ini aku nak kata mudah disebut dalam jago Tuhan tu. Nada kai baru. Okey. Yang lain nyebutkan dari Tuhan tu. Punya tu yang dekat ngasuh kita. Okey. Semua pengikut Tuhan. All you followers of Christ. Lepas kita kai mengikut ini sana kita fans. Kita peminat ya. Peminat tu kita boleh cabut bila-bila. Kita boleh buat bila-bila. Ya. Dan pengikut nak dah cabut. Nak balik ke belakang. Yang arti pengikut, yang arti followers. Ya. Follow me. Tuhan Yesus kalau murid. Okey. Pesan dia menjadi berarti follow me. Okey. Lalu Tuhan benar itu anang takut. Tu isi cahaya bagi kita kan. Anang takut. Siapa nak takut kan? Nanti kita ditempuh penguji, cabaran dalam orang bilik kita. Cabaran dalam tempat kerja kita, cabaran buat luar kita namanya bekerja. Okey? Tu mesti ngasuh kita Kristian meringsa, Musa kita. Dan Tuhan Yesus pada anak takut. Okey? So bisa cahaya dia ingin jadi. Maka kita lengah terung panjang. Badian kita bisa mendak cahaya dia mula-mula dia hanya kita menuju ke arah cahaya. Itu kita gelap, itu kita kena berusaha, tak kita berjalan berlama-lama menuju cahaya. Ya, yang kedua Yesus pada anak takut, aku mudah mengalahkan dunia. Okay? Jadi aku memain jago tu jadi kasih daripada tema juga, ya. Aku dah mengalahkan dunia. Okay, Tuhan Yesus kita dari pipi tendor kita mengkah ke namanya iman kita mengkah ke hidup kita membaik hidup kita nyak jadi kemenangan kita nyak menjadi kekuatan kita. Nanti kita mengkah yang nanti kita namanya orang kita if you leave God out of your life, out of the picture, then something will happen to you. Okay, bisi utai bukan nyari tak utai hendaklah mah. Apa nama kuat, apa nama kelengkapkan Tuhan, ahli penghidup Tuhan. Amat Tuhan bisa duit, amat Tuhan bisa namanya segala-galanya. Dan Tuhan ada dalam penghidup Tuhan kita, ya kita tidak boleh nempuh cabaran dunia, nempuh penusan dunia, nempuh kita, ya. Lalu terusnya kita berdarah, ya. Bagaimana sikap kita melayani masalah? Ya? Yang pertama tu, ya, menjadi orang Kristen bukan berarti secara otomatis kita terlepas dari segala masalah dan kesusahan hidupnya. Kalau tadi, ya, otomatis kita menjadi orang yang bebas daripada masalah nabiah. Ya? Kita seharusnya tidak terkejut apabila masalah melanda kehidupan kita, karena firman Tuhan sudah terlebih dahulu memperingatkan kita hanya yang kita tadi. Kita harus ya terkenyit, ya. Kalau kita ditinggal untuk berusaha
ya di dalam hidup kita, kita ya. Sebagai manusia biasa, semua kita tidak suka bahkan membenci masalah yang datang pada kita. Ini adalah reaksi normal, Manusia mengikut tadi, siapa rindu ke namanya penusa, resiko kita ya. Reaksi kita sama agak, reaksi kita. Tetapi sebagai anak Tuhan, bagaimanakah reaksi kita? Itu tegak dalam kunci kita yang begitu. Bagaimanakah reaksi kita? Sudah tentu jauh berbeza. Jauh berbeza. Jadi sebagai orang Kristen, nanti ke sekolah dia kita si masalahnya, punya masalah di sekolah ya, kalau balas staff, kalau kegiatan sekolah, kurang kemudian cikgu tu menangani masalah. Dia merhati ke kita ini, jadi dia merhati ke ruang waktu. Kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita lalai, cuai kita nak ingat ke Tuhan dalam hidup kita. Kita lalu bereaksi seperti mereka. Yang sebenarnya tidak betul kan? Kita sepatutnya cahaya garam di dalam kehidupan mereka. Sepatutnya kita jadikan contoh. Betul kita menangani masalah itu. Betul. Kita diberikan Tuhan kebijaksanaan, kan? Pikiran yang waras, yang positif. Gunakan itu kesempatan itu untuk menjadi witness, saksi Tuhan Yesus. Apabila kita menangani masalah. Seterusnya. Kemudian ingat ada buka slide tadi ya. Ya tadi. Sorry Pak. Number 4. Apa kata firman Tuhan dalam James atau Yakobus bagi 1 ayat 2 dan 3? Tidak asing lagi firman Tuhan ini bagi kita. Jadi jadi aku kira kita bertuah lebuh mayuh macam pemuji datang bab kita. Lawan kita lebuh mengharap kita mujur ke lawan pemuji tipaknya. Ia nungguh ke hati tetap. Boleh dibaca seterusnya kan? Ada lagi yang baik-baik dalam firman Tuhan ini. So mula-mula aku baca jatuh subak jadi beberapa tahun yang lalu. Aku heran mengapa jatuh Tuhan itu begitu ya? Mengapa kita harus disebut bertuah? Lebuh dituntut oleh pemuji. Sama untuk bertuah jatuh kita punya ada kini ya. Bertuah dia. Saya bertuah main dia boleh anak. Bertuah main dia boleh tuh-tuhnya ya. Tuh jatuh Tuhan tu ya. Jadi aku kira kita mampu bertuah lebuh mayu macam pemuji dan hebat kita. Pemuji kan? Kita tadi. Pemuji masalah cabaran hidup kita. Datang hebat kita. Lawan kita mampu lebuh mengharap kita mujur melawan pemuji. Hanya tadi apabila kita berjaya oleh kuasa Tuhan, oleh kekuatan Tuhan menyelami masalah ini, mengatasi masalah ini, dia akan membuatkan hati tetap. Hanya keluar James yang bunyinya tadi. Ya, James yang bisa dulu hati situ. Dia ngambil ke bala pengikut, ngambil ke bala Kristen, membuat hati tetap. Maka ni menerusi puji, menerusi cabaran, menerusi apa yang menjadi penghalang di dalam hidup kita. So orang Kristen bagian pula tidak matang kalau tidak dapat menangani masalah ataupun tidak sabar menangani masalah, belum matang lagi. Ya, bagi saya lah. Tetapi yang membuat orang Kristen semakin matang adalah masalah, adalah menempuh segala macam cabaran yang mereka berjaya, ya, karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Okay, be next slide please. Okay, apakah pandangan Tuhan terhadap masalah kita? Itu boleh baca? Boleh kan? Begitu kan? Tidak boleh nak awak. Boleh aku baca kita ya. Nomor 1, jika kita ingin melihat masalah dan pergumulan kita dari sudut pandangan orang Kristen atau dari perspektif Kristen, maka kita harus belajar melihatnya
dari kacamata Tuhan. Kacamata Tuhan tidak sama dengan kita kan? Kita manusia lain, cara kita melihat masalah lain, cara kita melihat keadaan sekeliling kita yang berbola ya. Tapi Tuhan lain, berbeza. Ini yang menjadi kita Kristen sangat beruntung ya dengan Tuhan. Berbeza dengan orang duniawi, orang Kristen menghadapi masalah bersama Yesus. Kita bisa pangan ti beruan, kalau kita berkempir, kalau kita sawung, kalau kita tinggal menguji, Jadi ada dia, untuk keterangan aku, kita tidak bersendirian, saudara. Jangan lupa ini. Ingat ayat tadi yang mula tadi, jangan takut, aku udah ngalahkan dunia. Udah ngalahkan dunia. Bukan Tuhan, aku udah ngalahkan dunia. Tuhan Yesus. Yang keuntungan kita ya. Yang kedua, satu contoh dan teladan yang baik dan jelas kepada kita ialah kehidupan Rasul Paulus. Tidak lain tidak bukan ya. Paulus telah menemui satu rahasia. Rahasia ini telah memberinya kekuatan rohani sepanjang pelayanan iman. Mana tidak? Ya, kita baca kisah para rasul. Ya, kami suka di Senduk. Yang mulai ke pengingat ini Senduk mayanya bisa offer Bible study. Dia tu nada aja. Bisa subjek Bible, kumai Bible study. Semua kami orang Kristen digalakkan mengambil subjek ini. Namun kita orang pengajar kami mayanya YB Jimmy Dono. Galek YB kita ya, bagian mata yang setiapnya satu ya. Sorry ukai bedaya, kita enam pemanah ya. Ngajar kami mainnya berita Injil. Jadi Injil kita kami mainnya Injil Senduk. Injil bukan nadai, Injil Senduk kau X kerja kisah para rasul. Itu ingatnya, soalan peperiksaan akan ditanya hanya dalam 2 buku ini. Rindu mayanya dari mata pelajar itu. I wish Teto digagak baru di sekolah. Nama Teto namanya yang mereka ketika asas. Aku puji syukur kepada Tuhan ada misi belajar tu ke sekolah dia. Nama Tuhan nama dia mereka asas. Bakeni ko penghidup Tuhan Yesus. Begini kok orang Kristen besar aku udah Yesus mati yang baru tidak dalam X atau person. Begini kok tidaknya menjalani hidup Kristen aja. Lalu begini kok Rasul Paulus namanya missionary journey 3 itu ya. Semuanya mesti dihafal kami jaku. Namanya tadi ada yang mesti dihafal nih. Siapa nyebut tuh ini nama buah, nama lagu dahnya. Tanya mesti dan nama ketemu megang. Lalu kita prepare peperiksaan ya. Hanya kering. Utainya masuk koridor. Jadi saya utainya ada di agak ataupun di interview sekarang Pak. Kalau bagi Pak mission sekolah, sekolah bukan ya, mission school. Oke. Jadi kedua aku nyebutnya tadi lawan missionary journey Rasul Paulus itu ngasuh ngayang ke teladan bagi kita betapa kuatnya dia di dalam Tuhan Yesus. Yang berumada hidup mati di dalam Tuhan Yesus. Dia telah menempuh berbagai masalah, jadi disifat, ditumpuk, membantu di penjara, difitnah yang dipukiragenya, dibuai dari benua, lalu di situ juga mengalami namanya apa di Tarang, ya. Lalu juga bantu ular yang sedang mengalami Pulau Sinte, dan ular beracunnya nak kecau, ya nama kebuat namanya mesti berharap Tuhan, ya. So anak takut, ya. Bukan itu kita ngasih diri bantu ular, ya. Kan kebetulannya tadi kalau Rasul Paulus kumpul kayu, kan agak namanya api, kumpul ya kayu, kan juga bantu fiber, ya. Jadi dari situ utai
Selalu disebut aku nyatanya ngagai bala aku. Anak nyebut daki nih. Ya, kita? Ya. Anak nyebut daki. Ya. Udah ini nyati ya. Udah ada sepeda rempah. Artinya kita lagi masih ya. Kita takut kesidangnya. Ini kita lagi punya. Kita ada di pasong. Kita ada di bawah kuasa. Oke. Sebut, nanti kita tersebut kita rempah di dalam kampung. Mana nyebut lagi? Ya, aku kadang-kadang dalam kau kebun ni sebut aku sengaja. Nanti apa aku menolak. Anak nyebut lagi. Nanti kita jam. Puji Tuhan. Oke, kasih contoh kita dalam mengharap. Jadi kita mendak ya. Kita ditulis Rasul Paulus Kolosi ya. Kolosi bagi 1 ayat 24 dia tuh aku lantang hati pasal aku umpu di meringsak ketegal kita lapan dengar pemerinsaknya aku nyaut nemu keutai di kaki mengkang ketegal pemerintah Kristus ngari ketubuhnya ianya Eklesia. Oke, dia kita tadi disebut Rasul Paulus pelayanan ya. Nagai bala orang Kristen mayanya dia nak kira ya lelaki nak kira yang punya nama merinsah nama kedua kasih Tuhan Yesus ya bisi bayar memansang pengarap bala orang bukan tapi kita menua krusi ya pengarap sudah ya baru bertumbuh pengarap sudah ya namanya perlu diangkat ya kedua Rasul Paulus ya mereka sudah ya meransang ya. Oke, pakai pandangan Tuhan. Oke, seterusnya next slide please. Oke, see. Anak-anak Tuhan yang sedang dibentuk. Oke. James bagi 1 ayat 12. Lantangnya orang timeruan tetap lebuh kena mayu pemuji. Laban lebuh ia menang melaban pemuji. Ia dekat diupah ngau penghidup ti udah disemayang. Allah Ta'ala ngagai sidak dirindukan ia. Ya. Jadi nyameh ngasuh kita namanya orang Kristen tak lemah, ya, atau ke meruan, ya, letap ke neguah ke pengarap kita nama kebuah, laban ia dekat diupah kau penghidup di udah di semaya Allah Ta'ala, ya, ngagai sudah dihidup kaya, namanya kau semaya Allah Ta'ala itu jadi, ya, mayu, ya, kita macam kudus kita kayak bukan semuanya hidup di perumahan aja kau, dia ngasuh kita kaget melayani, bukan semuanya hidup di surga. Nah ngasuhnya jadi sitik-sitik yang motivasi kita. Dan semuanya Tuhan Yesus akan menyempurnakan, menyempurnakan peniau kita semakin serupa dengan Dia. Sudah segalanya, akibat dunia itu kita dibentuk. Ini matlamat kita. Itu harus menjadi pegangan kita. Untuk dibentuk, untuk ditempat ya, dikambuh ya, bersari-sari dengan nama, dengan memuji, dengan masalah kita. Oke, didukung dan ditempat dan dikambuh. Ini saya. Nyamai dikenal, tubuh siti, nama bilot siti, mau bilot, namanya ni. Baru mantap kayu lembek, udah tiap mata, nadetan. Melawan patut dilawan lah. Duko ya cukup di kampung, cukup di tempat, kenik dukonya. Nyamai main duko tu dengan aku jalan, ya. Dan kayu mengselkan sekali ya pengukuh, ya, arti ya. Makanya kita Kristen jadi kita cukup di kampung di tempat Tuhan, ya. Kita akan melayaninya dengan berkesan. Kita akan melayani Tuhan tanpa kita bagaimana muat ketik kurang bersumbat ya. Mutab, ya, jangan sekali mutab, jangan sekali ya. Bila Tuhan ngasuh Tuhan, just do it, ya, with the love of God in your heart, puji Tuhan, So number 1, apabila kita sadar bahwa Tuhan mempunyai tujuannya sendiri dalam hidup kita, maka kita menerima segala masalah dan pergumulan kita dengan hati yang tabah dan memohon penyertaan Tuhan sewaktu kita dilanda stres dan tekanan hidup. Ingat kalau kita pun teriau namanya
Patutnya Tuhan ada dalam John 15, ya, diam dalam aku. Oke. Dalam mana yang menjadi kebutuhannya, ya. Kita tidak diam dalam dia, kita jadi narik ke penerima, ya. Oke, sebenarnya aja kita namanya agak menapa. Tanpa aku, kamu tak boleh berbuat apa-apa, ya. So, apa saja pelayanan kita, mohonlah penyertaan Tuhan, diam dalamnya, agar pelayanan kita berkesan. Oke, dan bukan berkesan saja, kita memuat pengerindu melayani Tuhan, ya, yang penting. Yang penting kita jadi tak memuat kita yang naik, kita bukan kita memaksa diri kita. Nah sikit nada datang ya, kemudian kita melayani Tuhan. Nada jago memuat lagi, nada jago bersumber lagi, nada jago nama kita tadi oke, pastor itu lagi. Oke, ini sepatutnya orang Kristen yang sejati, ya. Anak lengkap ke pengawal, bersampi, ya, bersekutu, gabungan diri, ya. Dia jago nama komitmen, ya. Oke, number 2, next slide. Ya. Yang penting, bagaimana respon atau tindak balas kita apabila Tuhan mendisiplinkan kita melalui masalah dan pergumulan. Nah, ini ditunjuk terbantai jago disiplin gitu. Disiplin kalau ini pun dia gunakan disiplin, ya. Di sekolah guna tak disiplin, gunanya jadi dalam kita mendidik anak-anak kita, pelajar-pelajar kita. Kalau tanpa disiplin, kemungkinan besar pelajaran itu terjejas, karena murid tidak disiplin. Tapi ke kelas lewat umpamanya, contohnya, ya, keluar masuk kelas dan minta itu satu contoh disiplin. Dan lain-lain lagi aspek yang perlu ada disiplin, ya. Apatah lagi kalau kita anak-anak Tuhan, perlu tunjuk contoh, ya. Dan yang ketiga, cuma ada 2 jenis respon. Respon dari tindak balas, ya, kita kepada Tuhan. Sama ada kita marah, benci dan mau keluar dan mengelak, atau kita menerima dengan kesyukuran dan dengan rendah hati. Kesyukuran, ya, mungkin salah aja, ya, syukur, ya, berterima kasih. Kita menerima dengan kesyukuran, mengikut James tadi, ya. Bertuah kita ataupun kita dituntut banyak masalah. Hanya artinya tadi, ya, bersyukur dan dengan rendah hati memohon penyertaan Tuhan dalam kita menangani masalah dan pergumulan kita. Ada 2 respon tadi. Respon yang pertama tadi kita namanya tadi mod, namanya tadi mau keluar, ya, dan mengelak. Nada hari aku minggu sedikit punya nada hari, ya. Ya, contohnya lah, ya, minggu sedikit punya. Ya. Tadi atau kita menerima dengan kesyukuran. 2 choice, 2 pilihan kita, ya. Bila Tuhan memanggil kita, bila Tuhan memerlukan kita di dalam gerejanya, di dalam pelayanannya, ya. Next slide please. Oke. Aku mau di Jepang, waktu kita nak lemak, ya. Jadi Tuhan ada rancangannya yang terbaik bagi setiap umatnya yang setia. Oke, itu yang setianya, ya. Kalau tidak setia, kita ada rencana Tuhan dalam hidup kita, ya. Ya, bergantung kepada respon kita tadi, kan. Nah, kalau respon kita positif, ya Tuhan untuk aku, ya, untuk aku Tuhan kena, ya. Walaupun saya ini serba kekurangan, nada aku nemu berfungsi ya Tuhan. Nada aku nemu main alat musik, nada aku nemu ngadu ke mereka berada di kita, ngadu ke namanya bass, semua nak menggunakan. Banyak alasan ataupun banyak lainnya nama jadi kerana goal kita, jadi kerana goal kita untuk Tuhan membentuk kita, untuk menjadi Tuhan membentuk kita. Jadi, jadi Roma 8 bagi 28 tidak asing lagi ayat ini bagi kita untuk dalam bahasa ibadah aku baca kita. Jadi kita nemu semua utai
semua utai sama dikerja pulai ke pemanah sidak di rindu ke Allah, ianya sidak di udah dikangau ke yang ke pengharap nitiah ke pendekat yang bu. Okay? All things happen for good for those who believe in Him, for those who are called by Him. Ini ekor putih ini ya, jadi wah kita ya belajar ekor putih. Pastor Oi selalu masuk. Dia cikgu mengajar kelas bahasa Inggris Pak Gereja. Nama anak yang mana? Kayak nama lagi dulu. Nanti hari saya itu tutup kelas hanya mengaku. Oke, hanya anu minat lah. Oke. Hanya ya tadi Roma 8, oke. Semua utai. Kayak sedikit dua utai. Kayak itu aja. Kayak A, B, C aja kan. A sampai Z. Everything that happen. Semua terjadi dalam hidup nuan waktu yang ketika dekat Tuhan. Amin, ya, amin. Ya, pegang betul ayat ini. Ingatkan itu, oke? Oke, disedia. Oke, nomor 1, Tuhan ada tujuan membenarkan umat-umatnya bergumul dalam permasalahan. Jika respon kita positif atau menurut kehendaknya, maka respon inilah yang akan menentukan kelancaran perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen. Amin, ya. Kalau respon kita positif, kita tidak nolak, kita tidak ada alasan selalu beri alasan, maka kalau respon kita positif, maka Tuhan akan menjadikan kita, Tuhan akan menggunakan kita karena kerelaan hati kita. Tuhan lah yang memaksa kita, ya. Tuhan lah memaksa kita mengalami ayat. Ya. So, kerelaan hati, kepercayaan hati kepada firman Tuhan. Oke? Oke, baru kita sampai ke seterusnya, next slide. Oke, ada 3 tujuan. 3 tujuan nama tuh, ya. Apa yang kita masukkan di atas tadi, ya. Rencana Tuhan untuk membentuk anak-anaknya yang setia. Setia tuh penting amat, ya, Pak, hidup kita, ya. Setia, tidak setia, dua itu pilihan. Oke, yang pertama diberkati untuk memberkati. Nah, ya. Ada kita kongsi satu ayat di dalam firman Tuhan yaitu 2 Korin bagi 1 ayat 3 atau 4. Oke, awak ke kita yang beri terima kasih ngagi Allah Taala ngau apai Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang disinu benar, Allah Ta'ala penatai semua dulu. Ia nulung kita dalam semua penusa. Ngambil ke kita boleh nulung orang bukai kena 8 macam penusa. Genap penulung udah disabut kita hari Allah Ta'ala. Ya, terang dah ya Tuhan, ya. Allah Ta'ala nulung waktu nama buah ngambil kenuannya diberkat dengan orang bukai. Kami keluar yang diberkat dari anak nuan, ruang bilik nuan, jiran nuan, rakan sekerja nuan, ngobalan nuan, tisau bergerak. Oke, ini artinya Tuhan. Sekiranya respon kita negatif atau coba lari dari masalah kita, maka kita akan mengalami, mengalami dan terlepas peluang Tuhan untuk mencurahkan berkatnya kepada kehidupan kita. Wow. Oke, kita akan lepas dari kemurahan Tuhan, bungaiku, ya, bukan menerima kemurahan Tuhan, ya. Di dalam hidup aku, baik aku senang, baik aku susah, ya. Bila Tuhan menyertai kita, ya, kita adalah di dalam tangannya, dalam tangan punya, dalam tangan iblis, dalam tangan Tuhan, itu hidup kita, Oke, seterusnya next slide. Oke, membentuk ini yang kedua, ya. Rencana Tuhan yang kedua, membentuk umatnya memiliki kualiti terbaik. Kualiti terbaik nih, jadi, ya. Bukan nomor 2, bukan ketiga terbaiknya, terbaik Tuhan bagi kita. Kalau kita setia, Roma 8:28. Ngambil terjadi sebabkan ngau anaknya. Awak kanak ya jadi anak tuai hari mayu menjadi bukan. Kita tu menjadi yang anak tuai ini firman Tuhan.
Tuhan membentuk kita bukan hanya bertujuan menjadikan kita seorang gembala atau pastor, penginjil atau seorang pemimpin gereja, tetapi untuk menjadikan kita mempunyai karakter yang semakin serupa dengan karakter anaknya Yesus Kristus. Nah, itu tadi ya, supaya kita menjadinya buat Tuhan namun kita nak bergumula, nak main macam terbesar. Ya, cara Tuhan membantu, supaya kita menjadi semakin serupa, ya, dengan anaknya, dengan karakter Tuhan Yesus. Jadi dia tuh mungkin kita masih belum 100% serupa dengan menjadi kita tua dengan Tuhan Yesus, tetapi dalam proses kita, dalam proses inilah yang sangat penting. Kita janganlah kita memberi respon yang negatif, ya, supaya proses kita dibentuk itu tidak terbantu, tidak terjaga oleh kita. Tuhan dapat meneruskannya step by step, selangkah lebih tinggi, itu yang hendak Tuhan di dalam hidup kita. Oke, seterusnya. Oke, akhir sekali, apakah rencana Tuhan untuk membentuk kita untuk masalah yang kita hadapi? Mendalam serta meluaskan peluang pelayanan kita. Ini kita pergi kepada seterusnya, apabila Tuhan sudah membentuk kita ataupun sedang membentuk kita, jangan lupa pelayanan kita. Orang Kristen tidak boleh berdiam diri, tidak boleh bersembunyi, kan? Orang Kristen tidak boleh diam macam di pulau sana, ikut berdiri diam. Dan saya percaya pada Tuhan. Saya punya iman dengan Tuhan, tapi saya tidak mau diam dengan masyarakat. Ya, itu bukan cara Tuhan mencipta kita, tapi Tuhan mau kita melayani. Ya, sebagai anak Tuhan sudah tentu kita memberi respon yang positif terhadap segala masalah yang kita hadapi. Ya, mengapa? Sebab kita percaya ini akan membuka peluang untuk kita lebih mendekati Tuhan, justru meluaskan pelayanan kita. Amen. Jadi kita lihat di sini satu contoh, ya. Joseph, Mary, gembala, orang Majus, dan ramai lagi yang tetap setia kepada Tuhan. Tiap-tiap tahun kita membaca teks ini, kan? Mary, Joseph, gembala yang menjaga nama Bedosindaya daripada Andien, orang Majus, itu banyak kebenaran, kan? Tuhan sudah tahu semua. Lalu semua sudah tahu karakter setia, semua mempunyai kerinduan yang melihat Tuhan masa Tuhan Yesus ada. Jadi sudah tahu kan itu jadi contoh. Tapi ujungnya sudah boleh nama berkat, berkat Joseph, Yusuf, kan? Joseph, Mary, ya, semua yang membuat hidup hantar, dikun, ya, lebos doa memelihara Tuhan Yesus daripada baik sehingga dia mula melayani. Penduduk supaya itu diberkati Tuhan. Begitu juga dengan gembala, ya. Begitu juga dengan hamba-hamba Tuhan yang selepas itu, ya, yang lahir supaya itu dan melayani Tuhan. Hidup mereka diberkati, ya. Sebaliknya, kalau respon kita negatif atau kita meluahkan perasaan marah, maka perasaan marah ini boleh menguasai hidup kita sehingga menjauhkan kita dari Tuhan dan gereja. Ini harus kita waspada. Amarah yang ada, setiap orang ada perasaan marah ini, ya. Tapi janganlah marah, perasaan marah ini ataupun emosi yang negatif ini menguasai hidup kita, saya dan semua umat Kristen, ya, yang ada di dalam gereja kita, yang ada di luar sana. Awasi emosi kita. Dan C, mengucapkan syukur dan pujian kepada Tuhan ketika masalah melanda kita akan membuka jiwa dan hati kita kepada Tuhan. Dengan itu membenarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita dan mencapai kehendaknya bagi kemuliaan kerajaan. Ini selamat kita menjadi
bukan untuk kehidupan kita saja. Okay? Memang Tuhan memberikan kita kesenangan hidup di dunia ini dengan memberikan kita segala yang kita perlukan. Kita perlukan duit, kita perlukan kereta, rumah, ya, kita perlukan menjadi kita etik sawah bergarap, kita tidak boleh hidup ke diri. Kita mesti bersekutu dengan orang-orang Kristian yang lain yang sesama iman. Tetapi waspada juga dengan orang Kristian yang menerima ajaran-ajaran yang lain. Itu harus kita perlu ketahui. Ya, mereka memanggil mereka orang Kristen, tetapi mungkin ideologi mereka, kepercayaan mereka, mungkin dia tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu jangan kita bersekutu. Ya, untuk itu. Dan kita fokus kepada pelayanan kita untuk Tuhan. Jadi seterusnya, kesimpulan. Pada kesimpulannya kita tidak lama. Tetapi untuk kita membuat respon yang baik dan sesuai terhadap apa-apa masalah atau pergumulan kita perlu memahami sesuatu. Apa dia? Setiap perkara yang terjadi dalam hidup kita yang percaya adalah di bawah kuasa penuh Yesus Kristus. Jangan lupa ayat yang pertama tadi. Anak takut, aku udah ngalahkan dunia. Ya, Pak John tadi. Yesus Kristus, tidak ada perkara yang luar daripada kuasanya. Amen, saudara. Tidak ada perkara yang luar daripada Dia. Penyakit kita, penusah kita, pergumulan kita, namanya tadi relationship kita, perhubungan kita. Kalau ada masalah, ya, Tuhan sudah serahkan kepada aku, ya, beban hidup. Yang buat kita orang Kristen itu sangat beruntung daripada orang yang kurang yang kebedawan layak. Ya, ini tidak ngadu masalah, tidak ada. Tuhan pun tidak yang ada masalah, ya, sedih, ya. Jadi tidak merasa ngiga namanya kaunselor, ahli psikologi. Jadi itu mayornya kaunselor ahli psikologi nama tujuh sidang menyelesaikan masalah perkawinan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, banyak masalah pribadi, ya. Ini sudah tahu, jika ada yang Tuhan, Pak, ini semua ada doktornya, doktor filosofi, ya, ataukah kaunselor, kemudian sudah tahu anak, tidak ada mereka penemu tanya dari firman Tuhan, juga berdasarkan firman Tuhan. Unless tidak tahu melala Tuhan, tidak akan menjadi kaunselor yang hebat, ya, puji Tuhan. So, apart from that, kelebihannya tidak ada. Orang dunia tidak melala Tuhan, ini harus tidak madu, kan? So, ini satu yang menjadikan dan perlu kita ambil iktibar dan juga mengucapkan syukur selalu, ya, pada Tuhan, karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa yang mengerti masalah kita, kan? Ya. Bila kita memahami ini, kita mampu menghadapi masalah dan pergumulan kita dengan lebih tenang dan yakin. Ini sangat penting, ya. Mengapa orang Kristen itu tenang? Mengapa orang Kristen itu sangat yakin? Tidak yakin untuk masalah itu masalahnya. Nah, orang nyaku tadi, orang akan membuat hati kita. Usano nadai berbunyi, usano nadai ringan, usano nadai namanya nadai ngeransi, nadai gergitsa. Tanya dia misi masalah saya itu. Nama kebuah. Dalam Tuhan bersama. Tuhan memberikan kita hati yang teduh, yakin dan tenang. Puji Tuhan. Ini bisa kita lihat ini. Ada kena? Oke. Aku baca hari itu. Sebagai orang Kristen tidak ada perkara yang berlaku
yang tidak mempunyai tujuan. Bunyi ke Roma 8:28 tadi ya. Dan ia tidak berlaku secara kebetulan. Selalu yang kita buat nasib. Oke? Dalam kita anak-anak Kristen ada nasib, kan? Kita ada yang bergantung kepada nasib. Nasib apa? Oh, puji Tuhan kita ya. Dapat semua yang berlaku bukan secara kebetulan. Oke? Kita nyanyi walaupun kita nyanyi, kita kebetulan. Oke? Selalu ya pucuk aku kemudiannya tadi dia koda sekolah, prasekolah tadi selalu nyebut tai kadang-kadang nyebelah ya, kadang-kadang mesti penawar ya nak untuk nyenangkan tidak hidup kita menerima ya sebagai sesuatu yang boleh memberi pengajaran bukan saja kepada kita yang menjadi namanya orang tua yang menjadi nenek dia, tetapi kepada dia sendiri. Tetapi yang harus kita awasi ialah tingkah laku yang lebih positif daripada dia. Aku nanti nyebut tu ya kena jago ya dituna hari orang kaya tiba sekolah dia lebuh pengajar subak ya oke lebuh pengajar subak kadang-kadang dia punya buat jago tidak mana mau kita naik jago tak mana hari ini sudah main kah hari rumah panjang kita sama mula rumah panjang dia macam jago orang dia jago nyumpah jago tadi namanya tadi medih yang okay? Baik sudah ke sekolah megah lalu diucapkan sudah ada dalam kelas sebagai pangan diri naik kuningannya di kuningannya terus kurara terus sudah nggak tahu jagonya audio anda ngelak katanya lah ya stop terus jagonya mana jago mana ya ini kebatan ya lapan gayanya tadi berjalan lain lalu neguk pensil sikut dengan ulias gini ya sikut jauh ini kebatan jadi jagonya pun perlu dirara kita ya bukan tidak kayak anak ngakai belajar sekolah ya kita tak kayak anak cukup kita di rumah kayak jago bukan tidak betul namanya takut di namanya dia disebut patut diajar kita ditegak kita. Oke? Bagi kita setiap sesuatu ada tujuan yang Tuhan rencanakan. Amen. Ada sesuatu Tuhan rencanakan. Oke? Jadi sharing aku jadi nak kata aja. Oke? Aku harapkan kita sama belah terperasaan kayak kita aja aku pun ya. Mayu benar kayak kita ketemu aku hari Tuhan. Oke? Aku ingin belajar hari Tuhan malam-malam. Oke? Hari pastor kita, oke? Hari menjadi buku kalau kita aku tahu belajar kita itu baru. Oke? Banyak yang merendahkan hati kita, sangat yang menguntungkan kita. Bukan merugikan. Oke? Amen. Mari kita berdoa sekarang. Ya Tuhan, antara apa yang kami disergah segala puji, segala syukur kami berikan kepada Tuhan dapat menganugerahkan mereka kami awal kesempatan bagi Tuhan berfungsi kejaguan Tuhan kami nakmu Tuhan ngatur pendiam diri Tuhan kami nakmu Tuhan menangani masalah kami intinya bukan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan sampai sampai kami ajar kami Tuhan tahu setia takut ke Tuhan dan setiap detik hidup kami Tuhan adalah dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam kami Tuhan sudah mengalah ke dunia. Ajak kami nempuh mayu tete ngasuh penghidup kami itu tete nagang, tete negul penghidup kami, tete jadi masalah dalam keluarga kami serah ngagai jari Tuhan. Ngena awak tu enggak Tuhan ku bersamping ngagai bakal jadi ku orang dilihat jadi ku Tuhan. Nama pun pergumulan, nama pun masalah tidak baik segi keluar berhubungan, baik segi masalah keuangan, baik segi masalah
Utai bukai bukan Tuhan. Aku bersampai Tuhan awak kejari Nuan ngelawak sedaknya dia Tuhan. Ngelawak secara individu. Ngelawak secara keluarga. Dalam masyarakat bukan Tuhan. Awak ke Nuan Tuhan ke ngatur masalah sedak. Nuan ngelawak sedaknya dia Tuhan. Baik sedaknya dalam penyakit bukan Tuhan. Kami serah ke jari Nuan apa ini saat itu jatuh Tuhan. Terima kasih apa yang perkongsian firman Tuhan begitu. Awak jago firman Tuhan. Bukan sebenarnya tinggal kami Pak Nur tu aja, Pak Nur live streaming tu aja Tuhan tak awak ke jago Tuhan. Jadi ke Tegal, jadi ke Lalau, jadi ke peransang kami lebuh kami berjalan dengan jalan kita disediakan Tuhan. Terima kasih apa itu sampai kami di dalam nama Pai, Anak, Roh Kudus kami sudah sampai lalu mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih ya Roda Wilson nanti main kita dan mengajar kita engkau firman Tuhan tadi. Di malamnya di kita sama ngakik tibar hari ajarnya tadi makan nipan penanggul atau penusah ditutup kita permasalahan kita pergumulan kita sebagai orang Kristen kita sudah siap, sudah sedia. Okay. Nangkop ya, okay. Dan terima ya, kau cara kita sebagai orang yang telah dibentuk oleh Tuhan. Okay. Terima kasih. Jadi kita terus kau bulletin gereja. Mari kita sama-sama tengok dari bulletin gereja yang telah diedarkan melalui WhatsApp kita. Oke, jadi saya akan baca ya pelayanan ke sepanjang minggu hadapan. Jadi saya terus dengan jadwal pelayanan kita yaitu kebaktian untuk minggu hadapan. Oke, hari Ahad kebaktian umum kita, kebaktian umum kita untuk 28 Maret 2021. Jadi juru kamera, adik anak kita Manisa Jibun multimedia, anak kita yang tadi Nando, AP sistem berada Vincent Galan, pimpin pujian berada Stewart, penyanyi latar kumpulan damai sejahtera, doa pembuka Kiai Kupu, pemusik kumpulan Bison, pembicara pada Wilson sekali baru, doa penutup pada Jack Pero, membersih gereja. Minggu doa pada Jibun sekeluarga diharap ke sedaya boleh bersih lah bila-bila masa. Jadi bersih gereja kan minggu baru 21 hingga 28 keluarga sis lampai ya. Tim mingguan kita ke 26 Maret kebaktian doa menara doa kita hari 5 26 Maret 2021 ke 8 hingga 10:30 malam tempat rumah masing-masing dengan live streaming. Kita kena live streaming. Jadi kita mimpin pujian ke anak kita Grace, khotbah ataupun sharing
menjadi kita susipim. Jadi kelas baptis ditangguh kita dulu atau ketua kita dulu Jadi nanti info nanti baru hari Pastor Paul kapan dia tuh lagi cuti ya, lagi cuti. Info gereja ke terubah ya, kita berada kebaktian secara siaran langsung atau dengan live streaming bersama BMN Pusat sempurna Pasca atau Kariesta pada 24 April 2021 jam 7:30 hingga 10 malam. Oke, pengkhotbah ialah Reverend Dr. Henry Padina, Timbalan Presiden BM Sarawak. Oke, pada 4 Maret 2021 jam 10 hingga 12 tengah hari, pengkhotbahnya Pastor Bin Agung itu Presiden BM Sarawak sendiri yang akan mengambil bagian. Kedua, uang persembahan, persepuluhan dan janji iman, sumbangan keluarga boleh disalurkan ataupun bank-in ke akaun gereja. Semua dah ada. Rasa dalam politik yang lepas itu pun dah ada akaun gereja kita. BM Bandar Seriamana. Ketiga, sekiranya ada masalah atau kemuskilan, sila berhubung terus dengan bendahari gereja yaitu Cikgu Penny. Tuhan memberkati jemaat yang setia memberi dengan berkelimpahan. Di perkara doa kita, perkara sapi kita, keterubah ya penularan anggawa vaksin COVID-19. Kedua, dari samping ada keluarga Pastor Empawi yang telah ditinggalkan oleh Bapak tersayang, Pai sudah tinggal ke Sidaya. Ketiga, orang sakit, paknya kalangan jemaat kita, lebih lagi kita bersamping dengan Apai, Asis, Mary yang berada di World Hospital Mary. Jadi itu kita menada yang bisa desa sakit jantung ya. Jadi kalau dalam menjadi buka ya, bahwa kita mau nama penyakit sedang, kompleks sedang kita percaya dengan sapi kita lagi sedang ya boleh digerai, sedang ya percaya mau iman sedang Tuhan Yesus dengan sapi berharapan sedang ya agak digerai bekas sama. Biar kita sama sapi kita sama diri itu ngirim kita dalam sapi. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus apa di surga. Sekali baru kami beri puji basa syukur, terima kasih Tuhan yang telah beserta Engkau kami hari pun sampai penghujung Allah Ta'ala Tuhan visit di tengah kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan dengan jago ajar Tuhan, dengan firman Tuhan tadi Tuhan Yesus kami terus bertumbuh Tuhan dengan firman Tuhan, ajar Tuhan Allah Ta'ala. Lawan kami nemu jago Tuhan yang pemakai pengharap kami. Jadi makanan iman kami Bapak. Terima kasih Tuhan, awak terus berkat menjadi kepada Wilson Tuhan, awak terus dikenal Tuhan, diguna Tuhan, dipakai Tuhan Kau luar biasa Tuhan. Jadi selalu berkat ngegai. Oh Tuhan lebih lagi bala raban kami bandar itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan terus berkat ke pengeraya, berkat ke ruang pinjaya, berkat ke pekerjaan ya Tuhan, yang bu bininya beranak dalam mantu meluncur Allah Ta'ala. Kami percaya Tuhan setiap orang setia melayani Tuhan. Mereka tidak ada kurang dan menyentuh. Malahan Tuhan angkat beri hidup melipat dalam ruang hidup sedaya Allah Ta'ala. Terima kasih yang menyerang kami. Lalu kami sampai juga setiap jemaat Tuhan terus setia melayani Tuhan, terus setia nitiah Tuhan. Bahkan ini Tuhan utainya di dalam hidup sedaya Allah Ta'ala.
menjaga Tuhan. Tadi untuk kami semua penguji, semua pencobaan, semua pergumulan dalam hidup kami sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen Tuhan. Nya Tuhan nak menunjuk kami, nak tinggalkan kami. Utai itu boleh tangkup tapi kami Tuhan. Lepas rencana indah dalam hidup kami Tuhan. Lepas kami nemu sebagai orang Kristen. Penguji, tidak tuntun kami ya Tuhan. Siti utai di mana dalam hidup kami Tuhan. Kami memuntahkan pengharap kami ngagai Tuhan siku aja apa itu saja. Terima kasih Tuhan Anda menunjuk tinggalkan kami semua pengujinya Tuhan tidak boleh tapi kami Tuhan nak perlu adanya apa. Terima kasih apa yang disegak kami terus sampai jam itu enggak bagi ngagai pengerkai penularan pandemi COVID-19 tu ngalah dalam beres-beres penyakit terbukai. Kami yakin Tuhan kami bersamping ngagai seluruh dunia. Kami kami Malaysia dari kami Sarawak kami kami Sarawak untuk ngalah telah kami datai iman kami Tuhan bersamping minta lindung minta ibu minta Tuhan lalai Tuhan dari semua penekai Allah Taala. Kami yakin Tuhan kepala timado mana Tuhan. Kalau Roh Kudus Tuhan kekuatan kami Tuhan, pengerian kami Tuhan, kami datang ke semua itu Allah Taala. Lepas Tuhan bisa di tengah kami, tidak surga Tuhan kelingi milik kami apa yang di surga. Semoga kami sapi Tuhan, ngagai, pakar-pakar kami lebih vaksin sudah, Tuhan dikena kami, bukai semina bang Malaysia, semina jauh dari kena semua seluruh dunia Allah Taala berkat ke kekesanan vaksin COVID-19 ya Allah Taala dengan kami ya anak ngacau mengerai kami Tuhan baiknya kesan sampingan Allah Taala sedang sementara Tuhan Yesus kami Tuhan oleh menyawa diri Tuhan dari semua jangkitan yang ada di surga. Lebih lagi Tuhan rakyat kami Malaysia Tuhan kami sama sedia Tuhan kena vaksinnya Tuhan bagi injeksinya Allah Taala. Terima kasih Tuhan kami bersamping di jam itu ngangkat ke keluarga besar Pastor Pawi Tuhan sudah tinggal berarti di saya sila Allah Taala apa sila telah dikangau Allah Taala kami terus bersamping ke sila Allah Taala awak ke dengan utai jadi dalam hidup sila jam itu Allah Taala sila hendak ke diri Tuhan Tuhan di merindang sila ya Tuhan di pintu sila ya Tuhan di ngangkat pengharap sila Allah Taala. Haleluya Tuhan Yesus yang bersamping kami sebagai Rabban Tuhan kami selalu ingat diri sama diri Tuhan lalu bala-bala kami dibuka dengan jam itu Tuhan dari nuntuang sila ya dari niga sila Allah Taala kami ngangkat ke sila Allah Taala Tuhan terus itu sila ya Tuhan garap ke pengerian Tuhan ngangkat garap sila ya wak sila ya terus tegak terus kerja Tuhan napi semua puji dengan lain dan Allah Taala jam itu kami terus bersamping nanti bala-bala kami sakit lebih di jam itu kami ngangkat ngajari Tuhan Yesus apa asis Mary Tuhan dipenuh berubat bahwa hospital Mary Tuhan haleluya Tuhan gerai ya Tuhan suruh ya Allah Taala nama tadi bisik Pak tubuh yang bagi penyakitnya Tuhan ya Tuhan penuh di sah ke sakit jantung Tuhan Yesus karena itu mustahil permohonan Tuhan Tuhan di melawati ya Tuhan mati beri kesembuhan Tuhan gerai ya Allah Taala kami nemu Tuhan Tuhan nemu semua anggota tubuh kami Tuhan Tuhan yang tetik tapi kakak Tuhan terbentuk Tuhan Allah Taala dari situ kita tidak menemukan Tuhan dari apalah kami sampai kaki kami Tuhan nemu Tuhan lelah Tuhan menyerah enggak negai bala doktor bala nas bahwa semua pakar-pakar di bubatnya di perawati ya Tuhan menyerah sila Allah Taala sila yang enggak nah kepakaran sila boleh ngerai ke apa ISIS Mary itu Yesus bukan tidak boleh terjadi apa dan Allah Taala sampai jam itu mengenai penerapan kami itu bukai hati sakit Allah Taala mohon lala sila ya Tuhan mohon sila ya ini dor sila ya Tuhan rumah baik penyapa hospital Tuhan mohon ngelawak sila Tuhan Yesus mohon Tuhan itu ibu sila Allah Taala sila gerai kepada selama Tuhan nama Tuhan di Mesai dimuliakan ada di tengah bala terima kasih Tuhan Yesus kami akan mulai berdiri dari tempat Dr. Allah Taala
dekat surga dan giliran kami berkat semua rekan anggota kena kami ya Allah. Kami selamat pulai ikut dengan ruang yang terhubung dengan destinasi dari Allah dan main di surga. Giliran kami itu kami dalam semua kerja kami sepanjang minggu dekat datang itu Allah. Waktu berkat selamat itu kami beri kami penuh hikmat bijaksana Allah. Kami menjalani tugas kami Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Terus dari perlu Tuhan kami menyerah saat itu dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus bersabdi, ucap syukur kepada surga. Amin.